Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Dina Hafizah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lagi mengenai sistem operasi, tapi di sini kita lebih ke materi tentang struktur hierarki sistem dan perintah dasar dalam Linux. Kemarin kita sudah ada membahas tentang Linux atau sistem operasi Linux ya. Sekarang ini lebih masuk ke strukturnya dan lebih ke pengenalan awal dari Linux gitu. Yang pertama kita mulai dari pengenalannya dulu. Struktur file atau direktori yang berada di sebuah sistem itu berbeda-beda tergantung dari arsitektur kernel yang digunakan. Nah, untuk struktur file atau direktori Linux sendiri berbeda dengan sistem operasi lainnya. Contohnya Windows ya. Istilah atau hierarki yang digunakan untuk struktur direktori di Linux yaitu pohon terbalik, yang dimulai dari satu titik atau satu inti, kemudian bercabang, beranting, dan berdaun. Struktur hierarki file atau direktori di sistem operasi Linux sendiri ada banyak, menyesuaikan dengan arsitektur atau distribusi Linux yang kita gunakan. Sebagai contoh, berikut di bawah ini ada contoh gambaran mengenai hierarki di direktori Linux seperti ini ya. Jadi satu titik tuh ini dan bercabang-cabang gitu. Kita bahas ini sebenarnya bin ini apa sih gitu ya. Kalau bin ini isi dari direktori bin sendiri yaitu file executable gitu atau binary atau command dari sistem Linux yang dapat kita eksekusi secara langsung oleh user atau pengguna. Contohnya seperti kita menjalankan command line, is, makdir, dan lain-lain. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita perbesar supaya lebih jelas. Ini semacam sistem command. Kemudian kita lanjut ke boot. Boot ini direktori yang berisi file boot leader termasuk boot_leader, kernel, init_rd, memtest, config device, dan system mapping yang dibutuhkan dan digunakan pada saat sistem melakukan booting atau reboot. Selain itu ada juga group yang biasanya dipakai untuk dual boot sistem operasi. Contoh tampilannya seperti ini ya. Berbeda ya dengan yang bagian atas gitu. Kemudian lanjut lagi kita ke dev. Dev ini mungkin lebih ke direktori yang berisi sebuah file konfigurasi ya dari hardware laptop atau komputer yang kita gunakan beserta modul-modul driver yang ada. Contohnya DVD, CD-ROM, dev, SDA, SDA1, SDA2, dan lain-lain. Kemudian kita masuk lagi ke attach atau ITC gitu ya. Direktori ini berisi file-file yang digunakan untuk mengkonfigurasi layanan atau service yang berada di sistem Linux. Filenya biasanya berbentuk script atau file dengan tipe teks, contohnya DNS, web server, network, dan lain-lain. Tampilannya memang agak apa ya? Mungkin bisa dibilang tampilannya agak membuat pusing ya. Soalnya dia kecil-kecil. Ini sebenarnya besar, tapi karena untuk menyesuaikan dengan Word, jadi kita perkecil. Kemudian kita masuk ke home. Di sini direktorinya berisi data pengguna user yang berada di dalam sistem Linux. Contohnya pada gambar di bawah ini pengguna itu disebut Hamimaja gitu ya. Direktori yang selanjutnya itu lib, berisi file-file pendukung atau pustaka yang dibutuhkan oleh program, baik itu file binary atau executable ya yang berada di direktori atau bin gitu. Untuk tampilannya kalian bisa langsung lihat di bagian bawah teks ya.
Kemudian kita lanjut lagi ke sbin. Directory ini berisi file executable atau program atau perintah yang digunakan oleh super user root, seperti halnya perintah ifconfig yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang network atau jaringan gitu. Kemudian kita lanjut lagi ke root. Ini merupakan file home directory dari super user root. Contohnya seperti ini. Dia memang agak panjang ke bawah ya, karena dia itu kayak semacam apa ya? Proses running. Kemudian kita lanjut lagi ke opt. Untuk directory ini biasanya sih digunakan untuk perangkat lunak atau aplikasi pihak ketiga dan bukan utilitas dari sistem Linux gitu. Jadi cuma berhubungan dengan perangkat Linux gitu. Contohnya ada LAMP dan Java dan lain-lain gitu. Tampilannya seperti ini ya. Kemudian untuk directory selanjutnya itu proc, berisi file dari hasil pemrosesan buffer yang digunakan untuk menginformasikan proses yang sedang berjalan di Linux. Contohnya hasil buffer dari meminfo, CPU info, version, uptime, dan lain-lain. Kemudian kita masuk lagi ke directory selanjutnya. Ini lumayan panjang ya, jadi semoga kita bisa mengerti dan bisa tetap fokus. MNT ini direktorinya berfungsi untuk menampung tautan antara storage device dengan sistem. Kalau yang selanjutnya lagi itu TMP, sebuah direktori sementara yang digunakan untuk menyimpan file sementara dan akan dihapus ketika sistem di-reboot dijalankan kembali. Kayak semacam apa ya? Kita masih ragu-ragu, jadi kita mengetik, menyimpan, dan saat dijalankan itu akan dihapus karena si program sudah sudah merasa kalau ini sudah benar dan sudah yakin gitu kita. Seperti ini. Kemudian directory selanjutnya itu USR, berisi file paket aplikasi, program, dokumentasi, konfigurasi, binary, library, dan source aplikasi pada Linux yang dapat proses atau dijalankan execute oleh semua pengguna Linux yang merupakan utilitas atau pengguna dari aplikasi di dalam sistem. Kemudian yang selanjutnya ini directory var ini berisi variabel seperti namanya variabel ya, sistem seperti logs, files, pool untuk printer, web server, mail, dan proses yang digunakan file logs dan sebagainya. Kemudian untuk directory selanjutnya yaitu ada directory SRV. Ini merupakan directory yang berisi file service dari utilitas atau program pada sistem GNU Linux gitu. Kemudian kita lanjut lagi, move ke sejarahnya. Sejarah singkat gitu dari perintah dasar Linux. Pertama-tama jika kita mendengar tentang Linux, sebagian besar orang pasti langsung mengacu pada sistem operasi yang kompleks dan hanya digunakan oleh pemrogramer, padahal Linux tidak semenyeramkan yang dikira gitu selama ini. Linux adalah keluarga sistem operasi Unix yang open source dan didasarkan pada Linux kernel. Di dalam keluarga ini juga termasuk sistem berbasis Linux populer seperti Ubuntu, Fedora, Mint, Debian, dan lain-lain. Sistem ini lebih tepatnya disebut sebagai distribusi atau distros ya. Sejak pertama kali dirilis pada tahun 1991 ya, popularitas Linux terus meroket karena sifatnya yang open source gitu ya. User bebas memodifikasi Linux dan mendistribusikannya dengan memakai namanya sendiri gitu. Ketika mengoperasikan OS Linux, kalian harus memakai nama shell gitu. Yaitu interface yang menyediakan akses ke layanan sistem operasi. Jadi sebagian besar distribusi Linux menggunakan antarmuka pengguna grafis gitu ya sebagai shell-nya.
terutama untuk memberikan kemudahan pengguna bagi para user gitu. Dengan demikian, penggunaan Command Line Interface atau CLI sangat disarankan karena lebih powerful dan efektif untuk task atau tugas yang membutuhkan proses dengan banyak langkah melalui GUI atau GUI dapat dilakukan hanya dalam satu waktu gitu. Dalam waktu sekian detik dengan mengetikkan komen atau perintah ke CLI. Jadi jika hendak menggunakan Linux, kalian wajib tahu tentang perintah dasar Linux gitu. Di video ini kita akan membahas sekitar 35 perintah Linux yang paling mendasar yang akan membantu kalian sebagai pengguna baru untuk menjelajah Linux dan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Linux gitu. Sekarang kita move ke perintah dasar Linux. Sebelum menjabarkannya, kalian harus membuka baris perintah atau command line terlebih dahulu. Jika belum pernah menggunakan antarmuka baris perintah atau command line interface, meskipun langkah-langkah yang akan diikuti berbeda tergantung pada distribusi yang digunakan, baris perintah biasanya ada di bagian utilities atau utilities gitu ya. Daftarnya yang pertama yaitu pwd command. Ini perintah dasar Linux pwd ini berfungsi untuk mencari path dari directory folder yang Anda gunakan saat ini gitu. Perintah ini mengembalikan path yang absolute atau penuh gitu ya, yang pada dasarnya merupakan path semua directory yang diawali dengan garis miring di depan. Contoh dari path absolute adalah garis miring home, garis miring username gitu ya. Kemudian yang kedua, cd command. Ini untuk menjelajah file dan directory Linux gitu ya. Gunakan perintah cd. Perintah Linux ini memerlukan path penuh atau nama directory, tergantung pada directory yang kalian gunakan saat ini. Misalkan, saat ini kalian sedang berada di garis miring home, garis miring username, garis miring dokumen. Itu maksudnya kalian berada di home gitu ya, di username kalian dan di dokumen kalian. Dan ingin membuka foto gitu ya. Subdirektorinya kan dari dokumen. Untuk melakukannya kalian hanya perlu mengetikkan komen seperti ini, yaitu cd photos gitu. Jadi kalian tidak perlu susah-susah mencari file atau segalanya gitu. Kalian tinggal ketikkan dan file langsung terbuka gitu. Contoh lainnya ketika kalian ingin beralih ke directory yang sepenuhnya baru gitu. Misalnya folder movie atau folder video gitu. Dalam contoh ini cd yang diikuti dengan path absolute di directory gitu akan mencari gitu atau membuka file itu gitu. Jalan pintasnya atau shortcutnya untuk memudahkan navigasinya itu yaitu cd dengan titik 2, maksudnya titik 2 setelahnya gitu ya, bukan titik 2 atas bawah tapi titiknya 2 kali gitu ya. Untuk memindahkan satu directory ke atas. Kemudian cd saja jika ingin lakukan membuka folder home. Habis itu cd strip untuk berpindah ke directory sebelumnya. Satu hal yang perlu diperhatikan, shell Linux sangat sensitif, jadi kalian harus mengetikkan nama directory dengan benar dan tepat gitu ya. Lanjut kita ke daftar yang selanjutnya yaitu is command. Is merupakan perintah dasar pada Linux yang digunakan untuk melihat konten atau isi directory. Secara default, command ini akan menampilkan isi dari directory yang Anda gunakan saat ini. Jika ingin melihat isi directory lain, ketik is disusul dengan path directory. Contoh ketiknya is garis miring home, garis miring username, garis miring dokumen untuk melihat isi dokumen. Berikut beberapa variasi yang bisa dikombinasikan di dalam perintah dasar Linux is gitu ya. Yang pertama is spasi strip R akan membuat daftar semua file ada di subdirectory gitu. Kemudian is spasi strip A akan menampilkan
file yang tersembunyi. Kemudian is spasi strip all akan membuat daftar file dan direktori yang memuat informasi mendetail seperti permission atau hak akses, kemudian ukuran atau size, dan pemilik atau owner. Kemudian kita lanjut lagi ke cat command. Di sini cat command ini adalah salah satu perintah dasar dari sistem operasi Linux yang sering digunakan. Perintah ini berfungsi untuk daftar konten atau isi file yang standar output seperti itu gitu, yang sesuai standar gitu. Untuk menjalankan command ini, ketik cat atau cat yang kemudian diikuti dengan nama dan ekstensi file seperti contohnya seperti ini ya, cat spasi file .txt gitu. Itu kan ekstensi dari file ya. Filenya namanya apa, terus titik ekstensinya apa, misalnya X atau doc atau ppt atau misalnya yang lain-lainnya gitu. Beberapa cara untuk menggunakan perintah cat itu, yang pertama ada cat lebih dari file name untuk membuka file baru, kemudian cat file name 1, file name 2, lebih dari file name 3 untuk menggabungkan dua file, yaitu yang pertama dan yang kedua, dan menyimpan outputnya di file yang baru, yaitu file ketiga. Kemudian yang terakhir yaitu cat file name garis terus tr a strip z huruf kecil keduanya, kemudian spasi a strip z kapital keduanya, lebih dari output .txt untuk mengkonversi file ke penggunaan huruf besar atau huruf kecil. Kemudian lanjut lagi kita ke yang yaitu cp command. Ini perintah untuk menyalin file dari direktori saat ini ke direktori yang berbeda. Misalnya command cp scenery jpg home username pictures untuk membuat salinan scenery jpg dan direktori saat ini ke direktori picture gitu ya. Kemudian lanjut lagi ke mv command. Fungsi utamanya untuk memindahkan file, meskipun sebenarnya bisa digunakan untuk mengganti atau mengubah nama file. Argumen yang ada di mv serupa dengan argumen yang ada di perintah cp. Ini contoh ketikannya seperti mv, nama file, dan direktori tujuan gitu. Kemudian untuk contohnya bisa kalian lihat di bawah ini. Kemudian lanjut lagi ke make_dir command. Ini untuk membuat direktori baru. Kalian bisa menggunakan perintah yang make_dir ini gitu. Contohnya bisa mengetik make_dir musik, direktori baru yang muncul yaitu musik gitu. Contoh beberapa komennya yang bisa diikuti yaitu yang ini. Kemudian lanjut lagi kita ke rmdir. Maaf ya, ini agak saya percepat karena untuk mempersingkat waktu dan karena pembahasannya lumayan panjang gitu. Jadi supaya kalian tidak bosan juga dengan nonton video ini gitu. Lanjut kita ke rmdir command. Jika ingin menghapus direktori, lebih mudahnya itu menggunakan command ini gitu. Namun rmdir hanya boleh digunakan untuk menghapus direktori kosong. Jadi direktorinya nggak ada isinya gitu. Memang kalian mau hapus ya, anggapannya folder gitu ya. Lanjut lagi rm, ini perintah dasar pada Linux yang berfungsi untuk menghapus direktori beserta isinya. Jika hanya ingin menghapus direktori saja, alternatif command-nya selain rmdir bisa gunakan rm spasi strip r gitu. Contohnya seperti di bawah ini. Kemudian touch command, ini perintah dasar Linux yang memperbolehkan kalian untuk membuat file baru yang kosong melalui baris perintah Linux gitu. Contohnya seperti di bawah ini. Lanjut lagi ke locate command. Di sini digunakan untuk mencari file ya. Fungsinya sama seperti pencarian di OS Windows. Apabila dipasangkan dengan argumen strip i, command ini akan bersifat case insensitive
sehingga file dapat dicari meski Anda tidak mengingat namanya dengan tepat. Untuk mencari file yang memuat 2 atau lebih dari 2 kata, gunakan tanda bintang. Contohnya seperti di bawah ini. Kemudian lanjut lagi ke find command. Ini untuk mencari file juga. Bedanya perintah file lebih ditujukan untuk mencari file yang berlokasi di dalam direktori yang diberikan gitu. Contohnya seperti di bawah ini. Lanjut ke grab command, perintah dasar Linux lain yang sangat berguna untuk menyelesaikan task harian adalah grab gitu ya. Dengan command ini, kalian bisa melakukan pencarian di semua teks di dalam file yang diberikan. Kemudian lanjut lagi ke sudo command. Sudo ini singkatan dari super user do gitu ya, dan berfungsi untuk menjalankan task yang memerlukan hak akses administratif atau root gitu. Namun, saya juga tidak menyarankan penggunaan komen sudo untuk task harian karena bisa terjadi error kapan saja bila Anda melakukan kesalahan. Gitu. Kemudian df command ini untuk mendapatkan laporan tentang penggunaan disk space system gitulah. Jadi, laporan yang diberikan hadir dalam bentuk presentase dan satuan KB. Bila ingin melihat berupa megabyte gitu, ketik df strip m gitu. Kemudian lanjut lagi ke do command. Ini perintah dasar yang berfungsi untuk mengecek seberapa banyak space yang digunakan oleh suatu file atau directory gitu. Hanya saja untuk format ringkasan penggunaan disk yang disampaikan berupa nomor blok, disk, alih-alih format ukuran pada umumnya. Jika ingin melihat jumlah penggunaan disk dalam satuan byte gitu, kilobyte dan megabyte, tambahkan argumentasi strip h ke baris perintah. Kemudian hit command, ini untuk melihat baris pertama dari semua file teks. Secara default, perintah ini akan menampilkan 10 baris pertama, namun jumlah baris tersebut dapat diubah sesuai keinginan kalian gitu. Kemudian tail command, ini memiliki fungsi yang sama dengan perintah head, hanya saja alih-alih baris pertama, perintah tail akan menampilkan 10 baris terakhir dari suatu file gitu ya. Lanjut lagi, kita ke div command. Ini perintah dasar Linux yang membandingkan konten atau isi dua file berdasarkan baris demi baris. Setelah menganalisis file, perintah ini akan menghasilkan output berupa line atau baris yang tidak cocok. Pemrogramer sering menggunakan komen ini ketika mereka perlu membuat program atau merubah program gitu ya. Atau membuat salinan gitu bisa juga mungkin. Alih-alih menulis kembali semua kode source gitu kan capek gitu ya. Kemudian ketar ini paling banyak digunakan ya untuk mengarsipkan banyak file ke dalam toolbar. Format file Linux yang serupa dengan format zip gitu, di mana tindakan kompresi bersifat opsional. Perintah dasar sistem operasi ini cukup kompleks dengan daftar fungsi yang panjang, serta menambahkan file baru ke arsip yang sudah ada, membuat daftar konten semua arsip, mengekstrak konten dari arsip, dan masih banyak lagi. Untuk mengetahui lebih banyak fungsi lainnya gitu ya, kalian bisa komen di bawah sini. Apakah kalian ingin aku bikin videonya gitu, kalian bisa komen di bawah sini. Kemudian lanjut lagi ke chmod command. Ini perintah dasar Linux lainnya yang digunakan untuk membaca, menulis, dan menjalankan permission file dan directory. Karena perintah ini cukup sulit, maka untuk menjalankannya kalian harus lebih mempelajari lagi gitu. Bisa kalian baca-baca materi di Google atau di YouTube, ataupun kalian ingin aku bahas tentang itu, kalian bisa komen di bawah ya. Kemudian kita lanjut ke count command. Sistem ini dimiliki semua file yang ada di sistem ini gitu dimiliki oleh user khusus gitu sebagai perintah pada dasar pada Linux gitu. Kawan ini memungkinkan kalian untuk mengubah atau mentransfer
kepemilikan file ke username khusus atau yang spesifik gitu. Lanjut lagi ke perintah selanjutnya, yaitu jobs. Ini akan menampilkan semua job saat ini beserta dengan statusnya. Pada dasarnya job merupakan proses yang dimulai oleh shell gitu. Lanjut lagi ke kill command. Serem ya, kill. Jika tidak ada program yang responsif, Anda bisa mematikannya secara manual dengan menggunakan command, yaitu kill ya. Perintah ini akan mengirimkan sinyal tertentu ke aplikasi yang bermasalah dan memberi instruksi kepada aplikasi tersebut untuk berakhir atau mati dengan sendirinya. Totalnya ada 64 sinyal yang dapat digunakan, tapi biasanya orang-orang hanya menggunakan 2 sinyal, yaitu seek-term dan sync-kill atau seek-kill ya. Kalau seek-term ini untuk berhenti bekerja dan memberikannya waktu untuk menyimpan semua progres gitu ya. Kalau yang seek-kill ini memaksa program untuk berhenti gitu. Kemudian kita lanjut lagi ke ping command. Di sini berfungsi untuk mencetak status konektivitas ke server gitu ya. Ping ini biasanya lebih ke untuk menampilkan IP, bisa juga gitu. Kalau misalnya kalian dalam suatu konfigurasi, itu biasanya untuk menampilkan IP ataupun status runningnya gitu ya. Tapi bisa juga kalau di sini kalian bisa mengecek apakah sudah terhubung ke Google atau belum gitu. Dan juga mengukur waktu responnya gitu. Lanjut lagi ke userrel command. Linux ini kan multifungsi ya, multifungsi user. Dan ini berarti ada banyak orang yang bisa berinteraksi di dalam satu sistem yang sama pada waktu yang bersamaan gitu. Userrel ini perintah dasar Linux yang digunakan untuk membuat user baru. Jadi, sedangkan password untuk menambahkan password ke akun user tersebut gitu. Untuk menambahkan user bernama John, misalnya cukup ketikkan userrel John dan passwordnya 123456778 untuk menambahkan passwordnya gitu. Cara menghapusnya seperti di bawah ini. Nah, baiklah, kita sudah mencapai kesimpulan ya. Perintah dasar Linux membantu user untuk penggunaannya untuk menjalankan task dengan mudah dan efektif gitu. Memang bukan hal yang mudah untuk mengingat semua perintah Linux di atas, namun semuanya akan teratasi bila Anda terus berlatih gitu. Dan selama Anda terus menggunakannya, misalnya setiap hari gitu, kalian mencoba, insya Allah kalian bakal lebih cepat untuk menghafal, lebih cepat untuk paham, dan lebih cepat untuk bisa gitu menggunakannya gitu. Dibarengi juga kalian misalnya menonton video tutorial atau misalnya membaca tentang artikel-artikel tentang membahas cara penggunaannya, terus fungsi-fungsinya segala macam. Saya rasa kalian akan lebih cepat gitu untuk paham gitu. Ini untuk pengguna baru. Untuk pengguna yang udah lama tapi masih belum paham dan masih kayak bingung lah, mungkin bisanya cuma di bagian ini atau bagian ini gitu. Kalian bisa sambil mengulik dan menggali lebih jauh lagi, aku bisanya sampai mana sih gitu. Itu kalau dari saya gitu. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.